Haruskah Anda memaafkan si narsistik? Idealnya ketika Anda memberi maaf dan pengampunan, itu karena pihak yang Anda maafkan menyadari kesakitan dan kerusakan yang mereka timbulkan terhadap Anda, menyesalinya, dan merubah perilakunya, dan tidak mengulangi lagi perbuatan jahatnya, sehingga Anda dapat melupakan kesalahan mereka, dan terjadilah rekonsiliasi yang manis. Tapi saat berhadapan dengan si narsistik, hal yang tidak bisa Anda harapkan adalah mereka menyesali perilakunya kepada Anda dan merubah perilakunya. Sesuatu yang hampir tidak mungkin. Mereka hanya akan menangis dan memohon pengampunan agar mereka bisa masuk lagi ke dalam kehidupan Anda, dan kemudian mereka akan berpura-pura tidak melakukan kesalahan. Mereka tidak menghargai kesempatan kedua dan tidak percaya bahwa mereka telah melakukan kesalahan karena delusi kesempurnaan dan superioritas mereka. Bagi si narsistik, maaf, pengampunan dari Anda, dan kesempatan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya berarti adalah persetujuan atas apa yang telah mereka lakukan. Mereka akan menjadi marah ketika Anda mencoba berbicara tentang kesalahan yang mereka lakukan, seperti seakan Anda tidak bisa berdamai dengan masa lalu. Dalam pikiran mereka, pengampunan adalah izin untuk melakukan hal yang sama lagi dan memvalidasi keyakinan mereka bahwa Anda lemah dan Anda tidak akan pernah meninggalkan mereka. Ada beberapa alasan mengapa sulit bagi Anda untuk memaafkan dan memberi si narsistik kesempatan lagi. 1. Jika Anda memberi kesempatan lagi kepada si narsistik, semakin buruk perilaku mereka karena mereka hanya belajar bagaimana mereka bisa lolos tanpa mendapat sanksi dan hukuman. 2. Si narsistik tidak menyesal telah menyakiti Anda, mereka menyesal Anda telah mengetahui siapa mereka sebenarnya. Jadi, mereka pura-pura minta maaf untuk mengeksploitasi Anda, memanipulasi Anda, dan memenuhi kebutuhan mereka dengan memanfaatkan Anda. 3. Jika Anda memaafkan si narsistik, mereka akan menggunakan pengampunan itu untuk melawan Anda. Mereka akan melakukannya lagi dan kemudian mengklaim bahwa Andalah yang bergantung pada masa lalu karena bagi mereka, masa lalu itu tidak relevan. Itu sudah berlalu. Tidak masalah apakah mereka melakukan hal yang persis sama lagi. Itu adalah situasi baru bagi mereka. 4. Mereka hanya mau berubah untuk memenuhi kebutuhannya, untuk mengeksploitasi Anda. Mereka tidak berubah menjadi lebih baik karena mereka tidak menyadari bahwa perilaku mereka salah. Mereka percaya bahwa mereka berhak untuk melakukan itu. 5. Mereka akan menerima pengampunan Anda sebagai permintaan maaf dari Anda karena telah mengetahui tentang siapa sebenarnya mereka. Setelah Anda menangkap kecurangan si narsistik, mereka tidak akan pernah mempercayai Anda lagi. 6. Ketika Anda memaafkan si narsistik, satu-satunya hal yang dipelajari si narsistik adalah bagaimana cara mereka bisa lolos agar mereka tidak tertangkap lagi di kemudian hari. Karena itu, sangat sulit untuk memaafkan orang yang akan terus bersiap kembali untuk menyakiti Anda berulang kali. Hal yang bisa Anda pelajari adalah menjauh dari mereka adalah keuntungan bagi diri Anda sendiri. Anda hanya bertanggung jawab untuk Anda. Mereka bertanggung jawab atas diri mereka sendiri, bahkan jika mereka tidak mau mengakuinya dan hanya ingin melimpahkan semua kesalahan kepada Anda.
Perlu Anda tahu bahwa memaafkan adalah proses kognitif dan emosional secara internal. Ini tidak ada hubungannya dengan menerima atau tidak menerima perilaku kasar. Memang secara internal, tidak memaafkan kesalahan orang itu seperti membawa beban sampah dalam hidup Anda. Semakin banyak sampah yang Anda bawa setiap kali, semakin pahit, semakin berat beban hidup Anda. Karena itu, Anda bisa membuang sampah-sampah yang tidak berguna dengan memaafkan, melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti Anda, tetapi tidak memberi mereka kesempatan kembali dalam hidup Anda. Memaafkan adalah menanggalkan beban sampah Anda untuk membuat jalan hidup Anda lebih ringan. Memaafkan bukan berarti memberi kesempatan kedua, ketiga, dan seterusnya kepada pelaku kekerasan, juga tidak berarti membuka hidup Anda supaya mereka masuk kembali untuk melakukan pengerusakan lebih lanjut dalam hidup Anda. Penting bagi Anda untuk memaafkan diri Anda terlebih dahulu, oleh karena ketidaktahuan Anda membawa sebagian hidup Anda pada masa-masa sulit yang sengsara. Ingatlah, kesalahan biasa bisa dimaafkan dan dilupakan. Tapi pola pelecehan seumur hidup, kebrutalan, manipulasi, eksploitasi, dan kebencian bukanlah sebuah kesalahan, tapi sebuah kepastian untuk menghancurkan hidup Anda. Jadi, sayangilah dan jagalah hidup Anda sendiri. Anda tetap bisa memaafkan si narsistik dari jarak yang aman dan tidak pernah memberi mereka kesempatan lagi untuk merusak hidup Anda.